Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah, spesialis penyakit dalam, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan. Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman dokter sejawat di Kalimantan Selatan maupun di seluruh Indonesia. Saat ini kita masih dalam keadaan genting, yaitu karena adanya isu virus corona yang menyebar ke seluruh dunia. Dan kita di Kalimantan Selatan juga harus sudah siap mencegah untuk penyebaran tersebut. Virus corona COVID-19 merupakan salah satu virus yang self-limited disease. Tapi efeknya yang sangat berat ini yang menyebabkan perlu perhatian dan bisa memakan korban. Saat ini masyarakat mungkin sudah banyak tahu bahwa virus corona ini sudah menyebar di mana-mana. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencegahnya agar kita sendiri tidak tertular. Nah, selain mencegah kita tertular, kita juga berusaha kalau memang kita ada, kita juga mencegah supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Kepada semua para dokter yang sebagai garda terdepan yang akan menghadapi para pasien-pasien ini, saya sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan memberikan himbauan dan saran-saran agar kita semua terhindar dari itu tersebut. Saran pertama, gunakan pakaian lengan pendek pada saat memeriksa pasien. Saran kedua, jangan gunakan jas putih atau Snell jas karena itu akan bisa membawa kuman-kuman tadi dan akan bisa menularkan ke lain. Bila pakai jas putih tadi, maka sebaiknya dicuci setiap hari. Hindari penggunaan tali penggantung seperti name tag atau tanda pengenal karena itu bisa menjadi salah satu tempat untuk menularkan. Jangan pakai perhiasan-perhiasan, juga jam tangan, ya, tidak boleh pakai jam tangan agar tidak bisa tempat menempelnya kuman tadi. Nah, pada saat meriksa pasien, jangan bawa status atau buku catatan pasien ke dalam ruangan pada saat meriksa pasien. Selanjutnya, bagi mereka yang berambut panjang, tolong diikat karena rambut yang tergerai itu menjadi salah satu tempat menempelnya kuman dan akan bisa menularkan. Pulpen yang sering kita gunakan ataupun HP ataupun stetoskop yang bisa meriksa pasien sebaiknya secepatnya segera dibersihkan menggunakan alkohol atau bahan-bahan yang bisa membunuh kuman. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah memeriksa pasien. Itu salah satu untuk mencegah penularan dan juga tertular. Yang terakhir adalah jangan lupa APD, alat pelindung diri, yaitu salah satunya adalah masker, mungkin juga bisa pakai cap, dan kalau memang dibutuhkan pakai kacamata Google, yaitu untuk mencegah supaya tidak tertular lewat mata karena ada bukti penularan lewat mata. Nah, kemudian pakaian, kalau apabila kita memang memeriksa pasien yang positif, maka gunakanlah pakaian yang memang melindungi seluruh badan yang bentuknya mungkin kadang-kadang seperti astronot. Tapi bagi yang masih belum jelas, belum tahu, kita pakailah pakaian yang tadi saya sudah jelaskan di pertama tadi. Nah, untuk masyarakat secara umum, 1. Jangan panik. Tetap waspada dan fokus agar kita bisa tetap tenang. Kemudian bagi masyarakat umum, sebaiknya selalu tetap cuci tangan setiap saat. Penggunaan masker bisa digunakan. Satu fungsinya adalah mencegah supaya tidak menularkan bagi mereka yang membawa dan juga mengurangi penularan bagi mereka yang belum kena dari orang sekitarnya. Nah, itu tadi salah satu adalah kegiatan yang disebut dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Sehat, yaitu cuci tangan, hidup sehat ya, makan teratur, bergizi dan cukup istirahat, dan jangan lupa kurangi atau hindari rokok, jangan menggunakan obat-obat terlarang, kurangi garam, dan juga makanlah banyak-banyak sayur dan buah-buahan karena ini mengandung vitamin
dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sedangkan virus ini sendiri merupakan salah satu penyakit self-limited disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri, sehingga dengan adanya daya tahan kita yang bagus, maka dia akan mencegah virus tadi untuk berkembang lebih lanjut. Bagi mereka yang pernah kontak mungkin ya, ataupun punya gejala-gejala menyerupai seperti itu, sebaiknya mengurung diri atau menghindari datang ke keramaian, sehingga apabila dia memang positif maka tidak akan menularkan ke yang lainnya. Dan bila memang gejala ini tambah berat, maka sesegera mungkin untuk periksa ke tempat-tempat kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik. Terakhir buat masyarakat, tetap apabila memang sakit, jangan panik. Dengan kita hidup sehat tadi, dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat tadi, dengan pemberian obat-obat tambahan, maka mudah-mudahan kita bisa mengatasi penyakit ini. Dan ini harus segera ditangani. Jadi jangan sampai terlambat, karena memang penyakit ini pun bisa merenggut nyawa. Salah satunya adalah dengan sesak napas dan sampai terjadi gagal nafas. Untuk semua masyarakat, tolong saring benar-benar informasi tentang virus corona ini. Jangan sampai termakan ada isu-isu yang tidak benar atau hoax ya. Contoh misalnya bahwa virus corona mati hanya karena air hangat. Kemudian ada yang menyatakan hanya sampai tenggorokan, dengan air minum banyak maka dia akan hilang. Tidak, karena penularannya bisa ke seluruh badan kita, terutama yang terbuka, yang ada cairannya. Karena sampai saat ini belum ada vaksinnya, maka untuk seluruh masyarakat, tolong jaga kesehatan kita, hindari kontak dengan para penderita yang atau mungkin yang punya resiko tinggi bisa menularkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, memberikan saran-saran ini untuk seluruh sejawat dan seluruh masyarakat, baik di Kalimantan Selatan maupun di seluruh Indonesia. Salam sehat, agar kita semua terhindar dari virus corona. Save the Indonesian.